di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM. Dengar ini baik-baik. Papua itu paru-paru dunia, bukan lahan kosong buat dikeruk demi ambisi BBM. Kita bilang mau mandiri energi, tapi kenapa harganya harus hilangnya hutan adat kita? Stop sebut ini solusi. Bayangkan, ribuan hektar hutan primer, rumah bagi ribuan spesies yang gak ada di tempat lain di dunia, mau diganti sama pohon sawit yang berderet kaku. Kita nggak belajar dari apa yang terjadi di Sumatera. Jangan cuma bicara angka produksi. Bicara soal masyarakat adat Papua yang hidupnya bergantung dari hutan itu. Begitu hutan dirubah jadi sawit, bukan cuma pohon yang mati, tapi identitas dan budaya mereka juga ikut dikubur. Apa gunanya BBM murah kalau kita harus bayar dengan krisis iklim yang makin parah? Apa gunanya mandiri energi kalau anak cucu kita cuma bisa lihat hutan Papua dari buku sejarah, karena aslinya sudah jadi kebun industri? Kita butuh energi terbaru kan? Ada matahari, ada angin, ada air. Kenapa harus mengorbankan hutan? Papua bukan lahan cadangan yang bisa kalian otak-atik sesuka hati atas nama pembangunan. Jangan biarkan suara ini tenggelam. Kita harus bersuara sebelum alat berat masuk ke jantung Papua. Share video ini kalau kalian setuju hutan Papua harus dijaga. Dan menurut kalian, apakah ini harga yang pantas untuk BBM? Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Tapi nanti mereka lihat cendera sawitnya itu. Jadi itu yang saya takut sekali sebenarnya. Karena kalau ibarat kita Sukomo itu, hutan itu tam sini. Jadi hutan itu tam sini. Ibaratnya hutan itu mama. Hutan itu kita punya mama yang istilahnya memberikan kita makan. Jadi kalau mama mati itu ibaratnya bukan saya lagi sebenarnya.